Kamu di acara pernikahan Arman dan Lily, ini Arman berdiri sendirian. Yang mana dari cewek-cewek ini yang calon istrinya? Yang ini, lihat, ada tulisan namanya Lily di gelangnya. Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan. 3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang 1 robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang nggak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda nggak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup.
Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya, siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya. Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Dia bilang dia punya brankas berat yang penuh uang tunai di kamarnya. Sekarang brankas itu hilang dan dia khawatir nggak punya bukti apapun bahwa dia pernah memilikinya. Tapi sang detektif bilang dia percaya sama pria itu dan meminta keterangan detail. Gimana detektif bisa tahu kalau pengusaha itu nggak bohong? Lihat, ada bekas cekungan di lantai. Sesuatu yang benar-benar berat memang pernah diletakkan di sana dalam waktu lama. Ada pencurian lain di sebuah kota kecil dan terduga utamanya adalah Dimas, teman lama dan mantan mitra bisnis korban yang berubah menjadi musuh. Esok harinya tanggal 7 Agustus, polisi mengunjungi Dimas tapi dia nggak ada di rumah. Saat dihubungi via telepon, Dimas bilang dia sedang liburan di Yunani dan katanya dia sudah pergi seminggu sebelumnya. Polisi memeriksa apartemennya dan saat detektif melihat sekeliling, dia sadar Dimas belum lama pergi. Gimana polisi bisa tahu? Lihat kalender di dinding ya, kalender nunjukin tanggal 6 Agustus, yaitu sehari sebelum tindak kejahatan. Jika Dimas benar-benar pergi seminggu sebelumnya, kalender akan nunjukin tanggal saat dia berangkat, bukan kemarin. Di sebuah kota kecil, seseorang mencuri semua nugget ayam dari toko lokal. Pemilik toko menghubungi polisi dan mereka memulai penyelidikan. Ada 3 terduga pelaku. Pak Joni bilang dia sudah di tempat kerja pada saat itu. Pak Kala bilang keluarganya vegan, jadi dia nggak akan tertarik pada nugget ayam. Pak Mitra bilang polisi baru saja ngebangunin dia. Siapa yang berbohong? Pencurinya Pak Kala. Dia bilang keluarganya vegan, tapi lihat deh, mereka memelihara ayam tuh. Itu mencurigakan. Seseorang mencuri sepeda di sebuah kota kecil dan polisi bekerja keras untuk menemukannya. Ada 3 terduga utama, semuanya masih remaja. Eva bilang dia keluar bersama teman-temannya dan baru saja pulang. Rian bilang ibunya nyuruh dia ngecat pagar dan itu yang dia lakukan. Khalil bilang dia sedang bermain dengan saudara laki-lakinya di kebun. Siapa yang bohong? Rian, pagarnya merah tapi rumput di dekatnya nggak ternoda sedikit pun. Jadi kemungkinan pagarnya nggak baru saja dicat. Ika dan Dela adalah kakak beradik. Ika ingin pinjam uang kepada Dela, tapi Dela menolaknya. Beberapa menit setelahnya Dela turun dan Ika melihat ada uang di meja Dela. Ika pun mengambilnya dengan niatan akan mengembalikannya seminggu kemudian.
Saat Della kembali dan bertanya kepada Ika di mana uang kertas itu, Ika bilang tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan dan uang kertas itu terbang keluar jendela. Della nggak percaya sama Ika dan minta agar uang itu dikembalikan. Gimana Della bisa tahu kalau Ika bohong? Jika angin bertiup ke dalam ruangan, nggak akan ada yang terbang keluar jendela. Uang itu jatuh ke lantai, bukan sebaliknya. Lihat gambar ini. Di mana perampok bank bersembunyi? Dia ada di balik semak-semak. Perampok bank berhasil kabur dari polisi. Coba cari tempat persembunyiannya sekarang. Lihat lubang gorong-gorong itu. Dia sembunyi di sana. Perampok itu sangat gesit. Dia kabur lagi dan kali ini sembunyi di salah satu kamar pas ini. Tolong bantu polisi menemukannya. Dia pasti di kamar pas tengah. Kamu lihat tas berisi uang curiannya itu? Perhatikan gambar ini baik-baik dan cari tahu apa yang salah di sini. Aslinya pria itu memegang wadah pasta gigi di tangan kirinya, tapi di cermin pantulannya nggak memegang apa-apa. Bagaimana dengan gambar ini? Apa yang salah di sini? Apa wanita itu mengecas kucingnya? Gambar ini juga kelihatan janggal, tapi apa yang tampak aneh? Gadis di depan ini, pantulannya nggak terlihat di air. Gambar selanjutnya, ini menantang keahlian observasimu. Apa ada yang aneh di gambar ini? Lihat televisinya, layar aslinya berbeda dengan pantulan di cermin. Kamu mengerti artinya ini? Benar, tan plus tangan sama dengan tantangan. Beberapa tebakan berikutnya agak lebih sulit karena dalam bahasa Inggris. Apa arti susunan huruf ini? Storm, TH, itu thunderstorm. Gimana dengan yang ini? Kamu bisa pecahkan dengan mudah? Re plus boot sama dengan ribut. Yuh, serangga. Tapi apa kamu bisa menebak katanya? Ada berapa semut? 10. Jadi jawaban yang benar 10 plus ants sama dengan 10 ants. Aku punya 10 jari tapi nggak hidup. Apakah aku? Sepasang sarung tangan. Wanita mana yang berbeda dari yang lainnya? Benar, wanita berambut pendek ini. Cari emoji mana yang berbeda sendiri.
Yang di bawah ini, wajahnya tampak marah. Aku menantangmu untuk mencari seekor kucing yang berbeda sendiri. Benar, kucing di baris kedua dari bawah ini yang menghadap ke arah berbeda. Gambar mana yang berbeda sendiri? Pembangkang kecil ini menghadap ke arah sebaliknya. Kamu menemukan sesuatu yang janggal di gambar ini? Bolanya, itu bola sepak, bukan bola basket. Sapi mana yang berbeda dari yang lain? Sapi yang melambai ke arahmu tentunya. Gimana dengan burger-burger ini? Apa ada satu yang menonjol? Nih, burger ini lebih kecil dari yang lainnya. Ada yang salah dengan gambar ini. Kira-kira apa ya? Sungainya. Sungai tampak menghilang di bawah jembatan. Apa ada lubang di tanah? Emoji mana yang berbeda sendiri? Emoji yang nggak dilengkapi mulut. Ada yang tampak kurang pas di foto ini, tapi apa ya? Pelanginya, urutan warnanya tertukar. Kamu bisa menemukan babi di tengah burung-burung ini? Ini dia, sembunyi di balik semak-semak. Emoji mana yang berbeda dari yang lainnya? Emoji dengan kedua mata terbuka ini. Semua emotikon wajah ini keren, kecuali satu. Emoji ini nggak suka senyum. Ada yang salah dengan keyboard ini. Kamu bisa menebak bagian apanya? Ada 2 angka 8 double, tapi nggak ada angka 9. Anjing mana yang berbeda sendiri? Anjing ini sepertinya lebih ramah dari yang lainnya. Temukan alpukat yang berbeda sendiri. Benar, alpukat dengan biji berbentuk hati. Emoji mana yang berbeda sendiri? Kuda ini hanya penyusup. Ia bukan unicorn. Ia pasti kuda yang berangan-angan ingin menjadi unicorn. Kamu bisa menemukan emoji yang berbeda sendiri. Emoji di baris paling bawah ini sepertinya lebih jatuh cinta dari yang lain. Bentuk hati di matanya lebih besar dari emoji lainnya. Salah satu notasi musik ini berbeda. Kira-kira yang mana?
Baru lihat. Apa yang salah dari gambar ini? Menurut kalender, saat itu bulan Agustus 2018, tapi komputer yakin saat itu masih bulan Agustus 2017. Bisa menemukan teddy bear tanpa topi? Ini dia. Ada yang aneh dari gambar ini, tapi apa ya? Salah satu burung nggak memiliki pantulan di cermin. Seram. Pasangan domba mana yang berbeda dari yang lain? Yang ini, domba betina menghadap arah berbeda. Ami berjalan di hutan dan melihat 3 portal di depannya. Masing-masing bisa membawanya ke tempat berbeda. Portal pertama bisa membawanya ke bulan. Portal kedua bisa memindahkannya ke dasar palung Mariana. Portal terakhir akan membawanya ke 30.000 tahun lalu saat dinosaurus raksasa masih ada di bumi. Portal mana yang harus dia pilih agar bisa selamat? Portal ketiga. Dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Ami akan aman di sana. John sedang mencari kado untuk ibunya di mall ketika dia menyadari salah satu toko memiliki ruangan misterius. Ruangan itu mengarah ke ruangan lain yang penuh perhiasan dari berlian dan emas. Begitu John masuk, pemilik toko menguncinya di ruangan. John diminta memakan salah satu cookies di meja dan jika berhasil keluar dari ruangan, dia akan diberi hadiah besar. Cookies pertama akan mengubah John menjadi hewan. Cookies kedua akan mengubahnya menjadi raksasa. Dan cookies terakhir akan membuatnya tak terlihat. Cookies mana yang harus John makan? Cookies pertama. Dia bisa berubah menjadi hewan kecil seperti hamster dan berjalan melalui sela-sela jeruji. Begitulah cara dia keluar dan memenangkan emasnya. Tuan Lawrence menelepon polisi. Dia bilang seseorang membawa mobilnya untuk kebut-kebutan, menabrakannya ke lampu jalan, dan melarikan diri. Pria itu yakin pelakunya salah satu tetangganya. Polisi menginterogasi mereka bertiga. Ivy mengaku saat itu sedang bekerja dan baru tiba di rumah pada malam hari. Cameron bilang kepada polisi dia sedang membantu ayahnya mengeluarkan barang-barang lama dari loteng. Dan Aaron mengaku dia baru nongkrong dengan teman-temannya, makan pizza dan menonton serial terbaru. Setelah mendengarkan keterangan dari semua terduga, polisi menangkap salah satu dari mereka. Siapa dia? Cameron. Gak ada loteng di rumahnya. Dia mengarang seluruh ceritanya. Naomi mengundang teman-temannya ke pesta piyama di rumahnya. Satu-satunya yang ia minta kepada mereka adalah jangan masuk ke kamar kakakku. Dia suka menjahili orang. Kalau masuk ke sana, kalian gak akan bisa keluar lagi. Mereka sedang bergosip dan menonton video TikTok viral saat salah satu teman Naomi bertanya, "Loh, di mana Rebecca?" Saat itu, Rebecca sedang ke dapur untuk minum, tapi dia tersesat dan berakhir di kamar kakak Naomi. Pintunya tertutup sendiri di belakangnya dan gak bisa dibuka. Gadis itu melihat kunci bersandi dengan huruf-huruf di atasnya. Rebecca melihat sekelilingnya dan menemukan secari kertas di meja dengan 5 angka tertulis di sana. 37692. Gadis itu berpikir sejenak, lalu memasukkan kombinasi huruf-huruf dan berhasil keluar dari kamar itu. Apa kata sandinya? Kode tersebut adalah huruf pertama dari 5 angka. T, T,
SD. Sebuah cincin mahal hilang dari toko perhiasan di lantai 1 pusat perbelanjaan besar. Sang manajer menelepon polisi. Setelah memeriksa rekaman CCTV, mereka mencurigai 3 orang, yaitu seorang mahasiswa, seorang wanita yang membawa anak perempuan, dan seorang pria lansia. Si mahasiswa mengaku sudah janjian dengan temannya untuk bertemu di sebelah toko perhiasan. Aku bahkan gak masuk ke sana. Si wanita bilang, aku sedang nonton film dengan putriku di mall ini saat semuanya terjadi. Si pria tua bilang, ya aku memasuki toko itu. Aku merasa nggak enak badan dan meminta segelas air. Tapi aku nggak mengambil cincin itu. Siapa yang berbohong? Lihat, semua film yang tayang saat itu memiliki rating untuk usia di atas 16 tahun. Wanita itu nggak akan bisa menonton semua film itu bersama putrinya yang masih kecil. Jadi, dia pasti berbohong. Yuk, tebak teka-teki ini. Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya berapa umur kucing itu. 2 tahun lagi Luna akan berumur 2 kali lipat dari umurnya 5 tahun yang lalu. Amanda mengangguk dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia 12 tahun. Itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini. Mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah di bawah kepala gadis berambut pirang ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah ada api yang menyala. Dan di tanah di bawah pria itu ada beberapa kalajengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu 2 orang lainnya. Hana sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finish, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hana masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua, bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara 2 pintu. Di depannya ada 2 penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan 1 pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka, apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong. Dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek. Dan memang, segera setelah ujian dimulai, gadis itu melihat 1 orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya.
Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada 4 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka. Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat, serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam dan dikenal mampu mencium bau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala? Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lucas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lucas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lucas agak aneh. Maaf, gak ada uang, jobin job. Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lucas adalah dia nggak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balaclava hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. 3 orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Orang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana, dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka nggak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tahu sihir itu nggak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu nggak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini nggak berguna, nggak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan, tiba-tiba hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, lubang di belakangmu menutup. Ada 3 terowongan di depanmu, dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama 2 tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama 2 minggu. Dan terowongan ketiga mengarah ke gurun panas yang terik. Terowongan mana yang harus kamu pilih? Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga 2 tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama 2 minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan gua, kamu mendengar suara yang memegahkan telinga. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup. Tapi kamu sekarang melihat 3 lorong lainnya. Seekor naga bernapas api. Tunggu, apakah itu naga? Sedang menjaga lorong pertama.
Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Kamu harus memilih terowongan yang ada kaktus. Setidaknya kaktus nggak bisa bergerak, dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi, Donna datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Bisakah kamu membantu Donna memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Rian. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Rian dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya, "Jangan ambil penerbangan yang Anda rencanakan hari ini. Saya bermimpi semalam kalau Anda melakukannya maka akan berakhir dengan buruk. Pesawat Anda akan jatuh." Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya, bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah, tenda, game, nasi, lampu, semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang mengorbit bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari, tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei! Kerja bagus. Hai, hari ini kita mau ngetes perhatian visual dan kecerdasanmu. Yuk kita lihat apa kamu punya mata yang tajam? Kita mulai dengan melatih matamu untuk tantangan hari ini. Ini gambar pertama, dan tugasmu adalah menemukan yang beda sendiri. Bisa? Yap, itu dia. Sekumpulan emoji lain nih. Kali ini semuanya berpasangan kecuali satu. Bisa nemuin gak? Iya, ini dia. Kayaknya kamu bisa. Kita buat tugasnya lebih rumit sekarang. Berapa banyak huruf B yang bisa kamu temukan di antara huruf D ini? Aku kasih waktu 30 detik ya. Waktu habis, ada 3 huruf B. Semoga kamu nemu semuanya ya. Tugasnya mirip-mirip nih, tapi sekarang cari huruf B di antara angka 8. Ada berapa yang kamu lihat? Kamu punya 30 detik untuk menjawab.
Kali ini ada 9 huruf B. Nemu semuanya nggak? Lihat tumpukan telur ini, bisa hitung ada berapa total telur? Oke, ini ada 5 tingkat, semuanya persegi. Di dasar itu 5 kali 5, lalu 4 kali 4, terus 3 kali 3, di atasnya 2 kali 2, dan 1 telur terakhir di puncaknya. Jadi kita kalikan dan jumlahkan tingkatannya, kita dapat 55 telur. Berapa lama kamu dapat jawabannya? Sekarang waktunya teka-teki mengecoh. Lihat gambar ini dan jawab, ada berapa lingkaran di sana? Petunjuknya 3 bukanlah jawaban yang tepat. Coba yuk kita berpikir unik. Ada 4 lingkaran, 3 yang besar yang bisa kamu lihat. Perhatikan ada lingkaran keempat di titik tanda tanya ini. Teka-teki lingkaran lagi nih, tapi kali ini santai. Yang ini nggak terlalu sulit, rileks dan coba hitung. Ada berapa lingkaran di gambar ini? Oke, yuk kita hitung. Mulai dari lingkaran kecil di tengah ini, 1, terus lingkaran putih di belakangnya, 2, lingkaran biru di belakang yang putih, 3, lalu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9 lingkaran. Jawaban kamu bener nggak? Susan adalah pemburu jin, dia udah berkelana mencari lampu ajaib demi mendapatkan keinginannya. Setelah bertahun-tahun pencarian, akhirnya dia menemukan lampu di sebuah gua tua. Tapi ternyata lampu itu dijaga oleh roh. Begitu Susan menyentuhnya, lampu itu beranak dan berpindah tempat. Lihat, yang ini lampu aslinya. Perhatikan ya, dan coba lihat di mana lampu itu. Nah, mana lampu yang benar? Ya, ini dia. Meski tebakan Susan benar, lampu itu tetap berpindah tempat, bahkan sekarang lebih cepat. Coba tajamkan matamu untuk membantu Susan. Di mana lampu yang ada jinnya? Yang ini, kamu bener nggak? Duh, ribet. Sekarang jadi ada lampu keempat. Kamu masih bisa nemuin yang asli nggak? Coba lihat. Siap? Sedia? Go! Kamu boleh jawab sekarang. Yap, bener. Yang ini. Putaran lainnya, sekarang lampunya makin cepat. Oke, silakan jawab. Ini yang tadi dan Susan benar. Sekarang dia akhirnya mendapatkan 3 permohonannya. Kalau kamu mau minta apa? Selama libur semester, Jenny diundang temannya untuk ikut pendakian lintas alam selama sebulan. Jenny nggak suka mendaki, apalagi selama itu. Tapi dia juga nggak mau cuma rebahan doang di rumah. Makanya dia bilang ke teman-temannya, dia mau liburan bersama keluarga. Di bulan Juli, Jenny nemu foto liburan orang tua dan adiknya yang diambil pada bulan April. Dan dia nempelin fotonya sendiri ke foto itu menggunakan Photoshop. Terus, dia kirim foto itu ke teman-temannya. Dan waktu ngeliat foto itu, teman-temannya tahu kalau foto itu editan. Coba periksa foto itu dan kasih tahu kenapa temannya bisa nyadar.
Lihat orang lain di foto ini, di bagian baju dan rambutnya, jelas saat itu berangin tapi baju dan rambut Jenny nggak berkibar. Ellie pengen banget punya kucing tapi ibunya nggak ngizinin. Suatu kali dia nemu anak kucing di jalan terus dia bawa pulang dan disembunyikan dari ibunya. Ellie berhasil nyembunyiin kucing itu selama seminggu tanpa sepengetahuan ibunya. Tapi suatu pagi ketika Ellie turun mau sarapan dan ibunya tahu kalau anaknya ini nyimpan kucing di atas. Kok bisa ya ibunya tahu? Lihat aja, baju Ellie penuh bulu kucing. Hari ini Kenzie, Nella, dan Hannah main ke pantai. Orang tua mereka pergi untuk membeli makanan dan melarang cewek-cewek ini berenang di laut sampai mereka kembali. Cewek-cewek itu lantas membaca, membangun istana pasir dan berjemur. Saat kembali, orang tua mereka sadar kalau salah satu anaknya melanggar perintah dan dia berenang tanpa pengawasan. Yang mana ya? Si Nella tuh, lihat handuk yang dia rebahin basah. Di semesta paralel, orang-orang cuma diperbolehkan bersenang-senang dan makan permen. Gak ada yang pernah membaca atau belajar. Nyonya Relim pulang ke rumahnya setelah clubbing seharian. 3 anaknya juga seharusnya bersenang-senang. Nyonya Relim bertanya, apa kegiatan mereka? Hannah bilang, aku keluar bareng teman. Ellie bilang, aku pergi manikur bareng teman sekelas. Alfa bilang, aku di kamar main game di komputer bareng teman-teman onlineku. Tapi Nyonya Relim tahu salah satu anaknya berbohong. Siapa ya? Ellie, katanya dia pergi manikur, tapi kenapa kukunya nggak rapi? Oke, tugas baru sekarang. Aku mau nunjukin beberapa foto, tapi foto ini nggak biasa. Di tiap foto ada 3 kata tersembunyi. Tugasmu adalah menemukannya ya. Kira-kira kamu bisa nggak? Oke, kita lihat aja. Ini yang pertama. Coba temukan 3 kata tersembunyi di sini. Yang ini nggak terlalu sulit kan? Ini dia kata-katanya. Sekarang kita buat lebih sulit, tapi peraturannya sama, cuma ada 3 kata. Ayo, kamu pasti bisa. Ini, dan ini. Kamu nemu semuanya? Oke, ini yang ketiga, jadi pasang mata baik-baik. Ya, ini dia. Semoga kamu berhasil ya. Kalau enggak, nggak apa-apa. Jujur, aku juga nggak nemu semuanya kok. Nah, sekarang masuk level hampir mustahil, tapi kita udah latihan untuk ini. Bisa temukan 3 kata tersembunyi di foto ini? Ini 1, yang ini kata kedua, dan ini yang ketiga. Sulit ya, aku bangga sama kamu. Ashley mau pergi liburan sebulan tapi dia kesulitan packing. Dia nggak bisa nemu barang-barang yang dia butuhkan di rumahnya. Bisa bantu dia nggak? Aku kasih foto rumahnya dan barang-barang yang dia butuhin ya. Kamu cuma tinggal cari aja di foto ini. Oke, mulai dari kamarnya. Lihat barang-barang ini nggak? Dia butuh laptop, buku, charger, dan catokan rambut. Oke, ini semuanya. Bisa nemu nggak? Ruangan berikutnya lemari baju. Dia butuh gaun ini, topi, baju renang, dan sendal jepit. Bisa bantu Ashley untuk mencarinya? Ini gaunnya, ini pasti topinya, baju renang, dan ini sandal jepitnya. Oke, udah semua nih. Next! Selamat datang di ruang keluarga Ashley. Di sini dia butuh dokumen, dompet, tas, dan sepatu high heels-nya. Silahkan.
Ini, dan ini. Bagus. Akhirnya kamar mandi. Sekarang dia butuh sunscreen, lipstik, cermin kecil, dan iketan rambut. Nah, ini semuanya. Semoga kamu berhasil nemu semuanya ya. Makasih udah bantu hari ini. Semoga kamu senang ya. Sebuah topi dan syal harganya Rp110.000. Topi lebih mahal Rp100.000 daripada syal. Berapa harga syal tersebut? Rp5.000. Ini berarti harga topi tersebut adalah Rp105.000 yang berarti lebih mahal Rp100.000 dari harga syal. Mia adalah seorang asisten toko di sebuah kapal pesiar raksasa. Suatu ketika dia menemukan sebuah arloji mahal di butik tempatnya bekerja dan mengumumkannya di radio. Gak lama kemudian, 4 orang datang ke toko tersebut. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa itu adalah arloji mereka. Mia memperhatikan mereka semua dengan seksama dan menyadari siapa pemilik arloji itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pria ini memang punya bekas arloji berwarna coklat di kulitnya, tapi jauh lebih besar daripada arloji yang ditemukan Mia. Gadis muda ini sudah punya arloji di tangan kirinya, kenapa dia memakai arloji yang kedua? Wanita tua ini pasti sangat pikun. Anjingnya memakai arlojinya sebagai kalung. Arloji itu pasti milik si remaja. Nick adalah seorang penerjun payung berpengalaman, tapi suatu hari ada masalah yang menimpa Nick. Embusan angin kencang membawanya ke hutan. Pria itu menemukan dirinya berada di antara pepohonan tanpa makanan atau air. Gak lama kemudian, Nick melihat 4 jalan di depannya. Satu jalan menuju lubang hitam supermasif yang menelan semua yang mendekat. Jalan kedua berakhir di lautan yang penuh dengan hiu. Jalan ketiga mengarah ke gunung yang gak mungkin didaki. Dan jalan keempat berakhir di jurang yang tak berdasar. Jalan mana yang harus diambil, Nick? Dia harus mengikuti jalan ketiga. Gak ada yang bilang dia harus mendaki gunung kan? Dia bisa aja kok mengelilinginya. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari hanya ada 28 hari, maksimal 29 hari. Seorang pria sedang dalam pelarian dari kejaran polisi setelah dia mencuri 3 batang emas besar, masing-masing seberat 13 kg. Pada suatu saat dia mencapai jembatan panjang yang hanya dapat menopang 118 kg. Berat badan pria itu 91 kg. Gimana dia bisa mengangkut ketiga emas batangan sekaligus? Dia harus berjalan melintasi jembatan sambil menjagling batangan. Artinya, setiap saat hanya ada 2 batangan yang berada di atas jembatan karena batangan ketiga akan selalu berada di udara. Perhatikan dengan seksama 3 orang pria yang sedang membawa batang kayu ini ya. Salah satu dari mereka sedang berpura-pura. Bisakah kamu mengetahui siapa orang itu? Pria yang berada di tengah. Pertama-tama dia mengenakan setelan jas yang merupakan pilihan pakaian yang aneh untuk tugas seperti itu. Ditambah lagi, wajahnya cukup santai dan matanya terbuka. Membawa batang kayu itu nggak terlihat seperti kerja keras baginya. Suatu malam Emma pergi untuk membuang sampah dari kedai kopinya. Dia hendak pergi ketika dia melihat sesuatu yang gelap di sudut belakang tempat sampah.
itu adalah seorang wanita muda dan dia nggak sadarkan diri. Emma bergegas menghampirinya. Tas dan ponsel pintar gadis itu terletak di dekatnya di tanah. Orang pertama dalam daftar kontak bernama Kakak. Emma menghubungi nomor tersebut dan mendengar suara perempuan. "Aku menemukan adikmu tergeletak di tanah. Sepertinya ada yang memukul kepalanya." Wanita itu terkejut dan berjanji untuk segera datang. Selanjutnya, Emma menelpon polisi. Sang kakak dan polisi tiba di waktu yang bersamaan. "Tangkap wanita itu, dia dalang di balik serangan ini." Kenapa Emma bilang begitu? Dia nggak memberitahu sang kakak kemana harus datang, bagaimana dia tahu alamatnya. Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir, ada tanda yang menyatakan jumlah permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya ada satu tanda yang benar, nomor yang tepat nggak bisa muncul 2 kali. Kalau enggak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, namun ada sesuatu yang nggak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana nggak ada apapun kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika, yang kedua membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair, dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dipilih, Luke? Luke akan membeku dalam waktu singkat di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi diplodocus sama sekali nggak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Lihatlah gambar ini dengan seksama dan sebutkan siapa di antara orang-orang ini yang kidal. Sang pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan mengambil makanan dan minuman dengan tangan kiri yang lebih dominan. Detektif Henry Taylor sedang bersiap-siap untuk bekerja ketika dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana, pintunya terkunci. Pria itu harus menendangnya beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Dia menemukan tetangganya, Nona Anderson, di ruang tamu, diikat di sebuah kursi. "Oh, aku sangat senang kamu mendengar teriakanku. 1 jam yang lalu seorang pria mengetuk pintuku dan bilang dia adalah tukang listrik. Begitu aku mengizinkannya masuk, dia mengikatku dan mengambil semua lukisan tak ternilai yang kudapatkan dari kakekku. Dan kemudian dia kabur begitu saja." Detektif Taylor harus menangkap wanita itu karena mengarang kasus pencurian. Kok dia tahu? Ketika dia mencoba masuk ke dalam rumah, pintu terkunci dari dalam. Siapa yang bisa melakukannya kalau Nona Anderson diikat dan pencuri itu diduga lari keluar rumah dengan terburu-buru? Kamu punya 5 buah rantai dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas buah mata rantai akan dikenakan biaya Rp30.000 dan memotong mata rantai akan dikenakan biaya Rp10.000. Bisakah kamu membuat rantai panjang kalau kamu hanya punya Rp150.000? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ketiga mata rantainya. Biayanya Rp30.000. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang sudah terpisah ini. Mengelas mata rantai ini akan dikenakan biaya tambahan Rp90.000. Secara keseluruhan, kamu hanya perlu membayar Rp120.000.
Di tengah-tengah penerbangan yang panjang, 2 orang penumpang berdiri dan mulai mengancam kru dan penumpang. Mereka menuntut uang sebesar 10 miliar rupiah dan sebuah helikopter. Salah satu penjahat memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan helikopter. Ketika pesawat mendarat di bandara terdekat, para penumpang itu mendapatkan semua yang mereka minta, koper berisi uang dan helikopter. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka nggak berhasil terbang dan ditangkap oleh polisi. Kenapa mereka nggak bisa menyalakan mesin kalau helikopter nggak mengalami masalah teknis? Helikopternya sih baik-baik aja, tapi nggak ada bahan bakar tuh di dalam tangkinya. Michael tersesat saat berjalan di hutan. Setelah berjam-jam berkeliaran, dia akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak aneh dan sepertinya sepi. Namun pria itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan menanyakan arah. Tapi ketika dia memasuki rumah itu, pintu di belakang punggungnya menutup dengan suara keras dan dia mendengar sebuah suara. "Kamu telah memasuki rumahku tanpa diundang. Kamu gak akan bisa keluar dengan mudah." Setelah itu Michael mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan 3 pintu. Suara itu bilang kepadanya hanya satu dari pintu-pintu itu yang menuju kebebasan. Di balik pintu pertama ada serigala-serigala yang kelaparan. Pintu kedua menyembunyikan manusia serigala yang sangat marah, dan di balik pintu ketiga ada api unggun yang sangat besar. Pintu mana yang aman? Michael harus menunggu hingga api unggun padam dan keluar dari rumah melalui pintu ketiga. Mila bekerja di klinik hewan Taman Safari. Pagi-pagi sekali, dia memberi makan hewan ini. Bisakah kamu menebak namanya? Benar sekali, itu Pan dan Da, panda. Setelah itu, dia membawakan makanan untuk hewan ini. Bisa tebak namanya? B dan ear, bear, beruang. Lalu Mila memberi makan hewan ini. Bisa pecahkan teka-teki ini? Tie and girl, tiger, harimau. Setelah memberi makan harimau, Mila menyapa hewan ini. Kamu bisa menebak namanya? Benar, itu monkey alias monyet. Setelah makan siang, Mila merawat hewan ini. Bisa tebak hewan apa ini? Butter and fly, butterfly, kupu-kupu. Suatu hari setelah sarapan, Mila memeriksa uang sumbangan untuk hewan. Gagak dapat $7, kepik dapat $21, dan laba-laba dapat $28. Berdasarkan informasi ini, berapa uang yang didapat harimau? Si harimau akan mendapatkan $14 karena punya 4 kaki. Masing-masing hewan menerima $3,50 per kaki. Mila ke dapur untuk makan siang. Biasanya dia membuat makanan di rumah dan membawanya di kotak makan siang. Tapi kali ini, seseorang mencuri lasagna miliknya dari lemari es. Mila kesal sekali dan menanyai rekan-rekannya. Miko bilang, "Aku belum ke dapur hari ini. Aku terlalu sibuk mandiin kuda Nil kita." Melissa bilang, "Aku menghabiskan pagi ini buat bersihin kolam. Aku nggak nyentuh makananmu." Dan Alina bilang, "Aku ada makan siang bisnis dengan investor di pusat kota. Aku baru saja tiba." Siapa yang bohong? Melissa, lihat kolamnya masih kotor. Miko menawari Mila kesepakatan. "Aku akan memberimu makan siangku kalau kamu memecahkan teka-teki ini."
Aku adalah angka yang paling sehat. Angka berapa aku? Bisakah kamu membantu Mila? Jawaban yang benar adalah 4. 4 sehat, 5 sempurna. Mila menerima telepon darurat dari salah satu penjaga taman safari. Seseorang melepaskan semua burung beo mereka. Mila menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekat sana. Jaka bilang, aku nggak lihat apa-apa. Aku buta sejak 10 tahun lalu. Aku kesini untuk mendengarkan nyanyian burung. Rahel bilang, aku takut burung. Aku bahkan nggak bisa dekat-dekat mereka. Dan Peter bilang, aku cuma lewat. Kamar mandinya di mana ya? Siapa yang bohong? Jaka, kalau memang buta, kenapa dia membawa kamera ini? Mila berjalan mengelilingi taman. Dia harus menemukan semua burung beo itu sebelum bosnya tiba. Berapa burung beo yang bisa kamu lihat di tempat ini? Aku melihat 5. Kalau di sini, bisakah kamu melihat burung beo di antara burung lain? Ini dia. Setelah menyelamatkan semua burung, Mila akhirnya istirahat. Tapi tiba-tiba dia menerima pesan aneh penuh keluhan. Hal yang sangat aneh sedang terjadi dengan binatang di taman safari ini. Mila bergegas keluar untuk memeriksa situasinya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu apa yang aneh di sini? Monyet ini punya kaki kambing. Kalau di sini, ikan ini pasti dari planet lain. Bagaimana dengan harimau ini? Apa yang aneh dengan mereka? Mereka punya 5 kaki, bukan 4. Mila ke gudang untuk mengambil makanan ikan. Saat mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa bosnya, Alina, telah mengubah kodenya. Bisa tolong Mila mencari tahu kata sandi barunya? Lihatlah catatan ini. Tertulis harimau, kucing, macan tutul, serigala, lynx. Itu petunjuknya, karena ada satu kata yang berbeda dari yang lain. Kata sandi yang benar adalah serigala. Cuma serigala satu-satunya hewan yang bukan keluarga kucing. Lampu di dalam gudang tiba-tiba padam. Mila tersesat. Setelah berkeliling sebentar, dia menemukan 3 pintu. Tapi di belakangnya ada jebakan. Singa lapar bersembunyi di balik pintu pertama. Alih-alih lantai, ada kolam yang dipenuhi ikan di belakang pintu kedua. Dan ular berbisa sedang menunggu Mila di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dia pilih? Pintu kedua adalah opsi paling aman. Mila bisa memakai baju selam yang ada di sudut ruangan. Selain itu, Mila bisa sekalian memberi makan ikan-ikan ini. Mila dan rekannya, Miko, pulang setelah bekerja lembur. Tiba-tiba mereka melihat bos mereka, Alina, bicara dengan kelelawar. Mereka diam-diam mendekat dan bersembunyi di balik semak. Alina terlihat seperti vampir dan tertawa seperti orang aneh. Besok paginya, Mila dan Miko memutuskan untuk mengecek apakah Alina manusia atau monster. Itu hari ulang tahunnya, jadi mereka membawakannya 2 buket bunga. Tapi Alina cuma menerima 1. Saat itulah mereka tahu pasti Alina adalah vampir sungguhan. Bagaimana mereka tahu? Mereka menyembunyikan bawang putih di buket kedua. Alina mengundang semua pegawainya ke pesta ulang tahunnya. Mila tak ingin datang sendiri. Jadi dia mengunduh aplikasi kencan, berharap bertemu pria spesial. Oh no!
Berikut adalah beberapa foto pria tampan, tapi salah satu dari mereka sudah punya istri. Bisa tebak yang mana? Yang ini ada sepatu hak tinggi dan gaun di lemarinya. Alina meminta Mila datang lebih awal untuk membantunya mempersiapkan pesta. Saat memasak camilan, Mila mendengar teriakan. Dia berlari ke kamar Alina dan melihatnya menangis di tempat tidur. Seseorang merusak gaun pestanya saat dia sedang mandi. Mila menginterogasi 3 tersangka. Kim, si asisten rumah tangga bilang, "Tugasku bukan mengurus pakaian Alina, aku membersihkan rumah seharian." Sam, si tukang kebun bilang, "Aku menggantung lampu tali dan mendekorasi taman untuk pesta. Aku bahkan belum masuk rumah." Dan adik Alina, Lily bilang, "Aku nggak tahu. Lagian gaun itu sama sekali nggak cocok buat Alina. Ungu itu warnaku. Semua orang di keluarga kami tahu itu. Jadi siapa yang merusak gaun itu?" Sam, lihat, lampu talinya masih ada di dalam kotak. Di pesta itu, Mila melihat Miko bersama seorang wanita misterius. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri dengan punggung menghadap Mila. Jadi, Mila nggak bisa melihat wajahnya. Miko dan wanita itu bersembunyi dari semua orang di perpustakaan Alina. Malamnya, Mila juga masuk ke perpustakaan itu, tapi kosong. Setelah mengecek ruangan itu, Mila tahu pasti siapa dari 3 wanita ini yang merupakan pacar rahasia Miko. Bagaimana dia tahu? Wanita kedua cuma memakai satu anting, yang satunya hilang di perpustakaan Alina, dan Mila menemukannya di karpet. Alina menelepon polisi pagi-pagi sekali. Polisi pun tiba dan menanyainya. Dia bilang, "Aku dan suamiku makan malam romantis semalaman. Tapi pada akhirnya kami berdebat. Kemudian dia merasa mual, begitu katanya. Tapi aku nggak percaya dia selalu melebih-lebihkan sesuatu. Jadi aku pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah pada pagi hari, aku melihat dia pingsan di lantai. Aku nggak tahu dia kenapa. Polisi langsung menangkap Alina. Kenapa? Kalau lilin ini sudah menyala semalaman, sekarang pasti sudah padam. Mila punya teman di sekolah, namanya Sarah. Suatu hari mereka piknik bersama keluarga. Ibu Sarah sangat eksentrik. Dia punya rambut pink dan selalu memakai glitter. Dan dia membawa iguana peliharaannya Tom kemanapun dia pergi. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama anak perempuan tertuanya Senin, dan putri keduanya bernama Selasa. Bisakah kamu menebak nama putri bungsunya? Ini ibunya Sarah, jadi sudah jelas nama putri bungsunya adalah Sarah kan? Ricky sedang wawancara kerja di klinik Mila. Dia ingin sekali jadi dokter hewan sejak kecil. Mila suka resumenya, jadi dia memutuskan untuk menguji pemikiran logisnya dengan satu teka-teki terakhir. Dia memberinya daftar bulan ini dan cuma menanyakan satu pertanyaan. Selanjutnya bulan apa? Bisakah kamu membantu Ricky? September, bulan-bulan di dalam daftar ini berurutan dari bulan dengan jumlah huruf paling sedikit ke yang paling banyak. Saatnya merawat hewan. Mila mempekerjakan sekelompok perawat hewan berbakat. 2 perawat bisa merawat 2 hewan dalam 2 jam. Jadi berapa banyak hewan yang bisa dirawat oleh 4 orang dalam 4 jam? Insting pertamamu mungkin menjawab 4, padahal jawaban yang benar adalah 8. Karena 4 perawat hewan bisa merawat 4 hewan dalam 2 jam. Dan dalam 4 jam, angka ini berlipat ganda. Aku bisa disukai atau dibenci orang. Aku mengubah penampilan dan pikiran orang. Jika seseorang merawat dirinya sendiri, aku akan naik lebih tinggi lagi. Aku bisa menipu beberapa orang. Bagi orang lain, aku adalah misteri. Beberapa orang mungkin ingin mencoba menyembunyikanku, tapi aku akan tetap terlihat. Mau sekeras apa seseorang mencoba, aku terus bertambah. Siapa aku? Bisa tebak?
jawaban yang benar adalah usia. Salah satu dari 3 orang ini kidal. Bisakah kamu menebak yang mana? Si pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan menyajikan hidangan dan minuman dengan tangan kirinya. Dari dulu, Lily pengen miara kucing tapi ibunya melarang. Dia pernah nemu kucing dan membawanya pulang. Dia tahu ibunya bakal nyuruh dia membawa kucing itu ke penampungan. Jadi dia ngumpetin si kucing. Suatu ketika ibu Lily masuk ke kamar Lily dan tahu ada kucing di kamar putrinya. Kok bisa sampai ketahuan? Sekilas emang gak kelihatan jejak keberadaan kucing, tapi perhatikan deh, spraynya penuh bulu kucing putih. Amanda kerja di SPBU pinggiran kota, suasana di sana tenang dan sepi sampai dia pernah cuma dapat 3 pengunjung dalam sehari. Pengunjung pertama beli minum, pengunjung kedua beli camilan coklat, dan pengunjung ketiga cuma bayar untuk bensin. Ternyata salah satu dari mereka penjahat, lalu Amanda melaporkannya ke polisi. Siapa penjahatnya dan gimana cara Amanda tahu itu? Pria kedua membayar dengan uang pecahan $15 dan gak ada nominal segitu. Dia nyetak sendiri tuh. Johnny lagi ikut ekspedisi ke Kutub Utara. Suatu hari dia bangun di gua beku. Dia nggak ingat apa yang terjadi, tapi dia harus cepat-cepat keluar. Ada 3 pintu di sana. Di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Di balik pintu kedua ada danau besar. Di balik pintu ketiga ada 3 beruang kutub yang lapar. Pintu mana yang harus dia pilih agar selamat? Dia harus memilih pintu kedua. Dia ada di kutub utara yang dingin, danaunya pasti beku kan? Jadi dia nggak perlu berenang menyeberang danau. Bu Adam punya 3 anak remaja yang semuanya lagi dihukum nggak boleh keluar rumah. Saat dia pulang, dia melihat mobilnya seperti sudah bergeser sedikit di luar. Jadi dia tahu salah satu anak remajanya pasti baru saja pergi. Dia bertanya siapa yang membawa mobilnya, tapi nggak ada yang ngaku tuh. Alan bilang dia seharian berkebun di luar dan baru masuk rumah. Karin bilang dia seharian belajar di kamar. Amel bilang dia membaca buku dan berolahraga. Siapa ya yang bohong? Jelas Alan lah, lihat bajunya deh. Siapa yang berkebun pakai jas rapi kayak gitu? Dia lebih kayak habis ngedate. Ibu dan Bapak Oki adalah suami istri yang tinggal di rumah dengan 4 penghuni lainnya. Suatu hari, saat Pak Oki baru pulang kerja, dia melihat Bu Oki pingsan. Detektif Kumara datang untuk menyelidiki kasus ini dan 4 penghuni lainnya menjadi tersangka utama. Ayla bilang dia berada di dapur selama 2 jam, Ben bilang dia melukis di kamarnya seharian. Kelly bilang dia berenang di kolam selama 3 jam, Dena bilang dia membaca buku di kebun. Detektif itu minta mereka semua menunjukkan tangannya, lalu pembohongnya ketahuan. Siapa yang bohong? Kelly. Kalau dia di kolam selama 3 jam, jarinya pasti keriput kan? Tapi jarinya baik-baik aja tuh. Jadi dia pasti bohong. Oke, sekarang waktunya menguji fokus kamu. Setiap aku nunjukin 2 foto, kamu harus pilih orang mana yang kurang pintar dalam situasi ini. Ini yang pertama. Danny dan Carrie adalah bapak rumah tangga yang lagi beres-beres rumah. Mana yang kurang pintar? Cowok di kanan, dia lagi nyiram bunga padahal nggak perlu karena di luar sedang hujan. Oke, ini satu lagi. Di kiri ada Selena, dia lagi memanggang daging untuk pesta barbeque keluarga. Di kanan ada Gina yang lagi bersih-bersih rumah pakai vacuum cleaner sambil dengerin lagu. Siapa ya yang kurang pintar?
ada dirigen bahan bakar di bawah pemanggangnya tuh. Bahaya banget, bisa kebakaran. Dan terakhir, ini 2 keluarga yang lagi berpose untuk foto. Keluarga mana yang gak bijak? Keluarga ini, kamu lihat dahan yang mau patah di atas mereka? Kala baru dapat uang dari bank. Dia melewati tol serba saat tiba-tiba merasa mual, lalu pingsan. Seorang cewek bernama Hana kebetulan lewat. Dia langsung membantunya dan memanggil ambulans. Gak lama kemudian, Kala siuman. Dia ngecek uangnya, tapi ternyata uangnya hilang. Ada yang mencuri uang itu saat dia pingsan. Polisi mencurigai 3 orang, Hana dan 2 pejalan kaki lain yang melewati mereka. Siapa pencurinya? Lihat, ada 2 jejak kaki yang mengarah ke Kala. 1 jejak milik dia dan 1 lagi milik Hana. Tapi ada 1 lagi jejak kaki dengan lubang kecil di sampingnya. Pasti itu jejak dari tongkat. Jadi pencurinya pasti orang yang berjalan memakai tongkat. Pria ini pelakunya. Bu Yuri adalah wanita kaya dengan banyak koleksi perhiasan dan perlengkapan minum teh mahal. Menantunya Hani pernah datang menginap selama seminggu. Pada hari ketiga, Bu Yuri sadar cangkir perak dari perlengkapan minum teh paling mahalnya hilang. Dia menuduh Hani mencurinya, lalu memanggil polisi. Dia menunjukkan koleksinya dan raknya, tapi polisi nggak percaya pada Bu Yuri. Kenapa? Tempat cangkir itu dipajang sama berdebunya dengan bagian rak lain. Artinya, udah lama tempat itu kosong. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di pertanian yang jauh dari kota dan gak pernah keluar rumah. Satu-satunya orang yang dia temui adalah juru masak, tukang kebun, dan tukang beres-beres rumah. Suatu hari, sebelum sarapan, tukang beres-beres nemu kondisi kesehatan penulis itu memburuk dan langsung manggil ambulans. Dokter bilang sang penulis diracun. Juru masaknya bilang dia lagi sibuk nyari resep baru. Tukang kebunnya bilang dia bekerja di luar. Tukang beres-beres bilang dia baru datang saat menemukan penulis itu. Siapa pelakunya? Pasti si juru masak. Peristiwa itu terjadi tepat sebelum sarapan, tapi dia nggak masak apa-apa. Dia tahu nggak akan ada yang makan karena penulis itu diracun olehnya. Nala lagi liburan dan orang tuanya butuh beberapa buku lama Nala untuk dijual kembali. Mereka punya kunci cadangan apartemen Nala, jadi mereka menelpon Nala dan bertanya apa mereka boleh pergi ke sana dan mengambil buku itu. Nala membolehkan, lalu orang tuanya pergi ke apartemen Nala. Saat mereka masuk, ada seorang cowok di sana. Dia memperkenalkan diri sebagai teman Nala dan bilang dia datang untuk menyiram tanaman Nala. Orang tua Nala nggak percaya dan langsung menghubungi polisi atas laporan perampokan. Kenapa? Lihat aja, nggak ada tanaman di apartemen Nala. Alasannya payah banget. Oke, kita santai sedikit dan latih mata kita. Aku akan menunjukkan beberapa foto. Pada masing-masing foto ada angka dari 1 sampai 9, kecuali 1 angka. Kamu temukan semua angka itu dan cari tahu angka mana yang hilang ya. Ini soal pertama. Angka berapa yang nggak ada di foto ini? Benar, nggak ada angka 4. Oke, sekarang lebih susah. Foto baru, tapi tugasnya sama. Angka mana yang hilang? Nggak ada angka 9. Masih ada beberapa soal lagi nih. Ini dia. Angka berapa? Kali ini nggak ada angka 6. Soalnya makin susah dan angkanya nggak gampang ditemukan. Tapi kamu pasti bisa kok. Yuk lanjut. Apa jawabannya sekarang?
Nggak ada angka 2. Benar. Oke, terakhir nih, fokus dan sebutkan jawaban yang benar. Benar, nggak ada angka 8. Hebat! Polisi Kota Ambon diberitahu bahwa seorang tahanan dari Cimahi dan telah naik pesawat menuju Ambon. Tentu saja petugas dikirim ke bandara buat nyari tahanan itu dan nangkap dia. Petugas polisi melihat 3 orang yang mirip penjahat itu. Perhatikan ketiga penumpang ini. Mana yang harus ditahan? Tahanan itu pasti orang ini. Dia satu-satunya orang yang nggak bawa bagasi. Mungkin karena lagi melarikan diri, dia nggak sempat membawanya. Di sebuah kota kecil terjadi perampokan besar-besaran. Seseorang merampok 3 perhiasan di swalayan setempat. Jam 18.30, listrik di seluruh swalayan padam selama 8 menit. Pas lampu menyala lagi, sejumlah perhiasan paling mahal hilang dari rak. Polisi menginterogasi 3 tersangka utama. Jaka bilang, aku lagi ngambil hadiah untuk putraku di toko elektronika pas lampu mati. Aku bingung kayak semua orang lain. Pras bilang, aku bahkan nggak ada di swalayan saat itu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Dan Teti bilang, aku lagi di toilet betulin make up. Aku bahkan nggak tahu kalau listrik padam. Siapa tersangka utamanya sekarang? Teti, dia bilang dia belum tahu kalau lampu padam dan sudah pergi. Tapi lampu padam di mana-mana, termasuk di toilet. Harusnya dia tahu ini, jadi dia bohong. Alfa selalu ingin punya kucing, tapi ibunya nggak bolehin dia miara hewan. Jadi pas suatu hari dia nemu kucing di jalan, kucing itu dibawanya pulang, tapi ini dia rahasiakan. Dia berhasil selama 2 pekan, tapi suatu pagi dia turun ke dapur. Apa kamu nyembunyiin kucing di kamar? Tanya ibunya. Gimana ibunya bisa tahu? Alfa pakai celana pendek, kakinya penuh goresan. Semua goresan ini yang membuka rahasianya. Selama Halloween, semua jenis makhluk membanjiri sebuah kota kecil, membaur dengan warga kota. Berminggu-minggu berlalu, tapi sebagian dari mereka tetap tinggal pura-pura jadi manusia. Detektif kota harus nangkep mereka yang tinggal. Dia telah melacak vampir dan memperoleh 3 tersangka. Semuanya keluar di malam hari. Yang mana dari mereka vampir itu? Cowok ini pucat, tapi belum tentu dia vampir. Cowok ini memakai kalung perak, jadi mustahil dia vampir. Tapi cowok ini nggak punya bayangan. Ini jelas bukan manusia. Ben bekerja di sebuah klub dan tugasnya mengecek KTP orang serta ngelarang orang mencurigakan atau di bawah 21 tahun masuk. Lihat KTP ini dan pikirkan siapa yang harusnya masuk klub. Oke, ini tamu pertamamu. Apa katamu tentang orang ini? Jangan izinin dia masuk. Orang yang difoto sama sekali lain. Itu bukan KTP orang itu. Oke, ini yang berikut. Buka terus matamu. Apa kamu lihat ada hal mencurigakan? Kayaknya dia nggak masalah. Biar dia masuk. Oke, yang berikut. Periksa dan ambil keputusan, masuk atau keluar. Las Vegas ditulis dengan huruf W, itu typo. Hal yang nggak bisa diterima untuk dokumen resmi. Pasti KTP ini palsu. Ini tamu berikut yang harus kamu periksa. Apa putusanmu? Apa dia akan kamu izinin masuk? Kayaknya dia oke, pasti aman kalau dia boleh masuk.
Dan gimana dengan cewek ini? Apa ada yang aneh? Menurutku dia nggak apa-apa, kasih lampu hijau. Oke, tamu terakhir. Masuk atau keluar? Lihat mata kanan wanita di foto warna coklat dan mata kirinya hijau. Mata kiri wanita yang sebenarnya coklat dan yang kanan hijau. Ini terlalu mencurigakan. Aku nggak akan izinin dia masuk. Amelia antusias banget dengan seni modern dan dia ingin membawa adik-adiknya ke pameran baru. Harga tiket untuk satu orang Rp18.000, tiket untuk 2 orang Rp30.000, dan tiket untuk 3 orang Rp45.000. Jika ingin bayar sehemat mungkin, apa harusnya dia undang 2 adiknya sekaligus atau pergi dengan mereka sendiri-sendiri? Akan lebih murah kalau mereka bertiga pergi bareng. Harga tiketnya Rp45.000. Jika Amelia pergi dengan masing-masing dari mereka secara terpisah, dia harus bayar Rp30.000 2 kali, jadi totalnya Rp60.000. Ellie suka makanan manis dan tiap Jumat dia belanja permen untuk seminggu. Malam ini dia beli coklat batang, jeli kacang, dan jeli beruang. Yang dia beli semuanya coklat batang kecuali 2. Semuanya jeli kacang kecuali 4, dan semuanya paket jeli beruang kecuali 4. Berapa jumlah tiap jenis permen yang dia beli? Semuanya coklat batang kecuali 2, yang berarti ada 2 pak jeli kacang dan jeli beruang. Jadi ada 1 bungkus jeli kacang dan 1 bungkus jeli beruang. Coklat dan jeli beruang disatukan, jadi ada 3 coklat batang. Alia adalah peri yang hidup di hutan ajaibnya. Tiap hari di pagi hari dia ambil rute yang sama untuk terbang ke danau. Suatu Jumat dia lagi terbang ke danau pas bertemu sejumlah makhluk lain yang bergerak ke arahnya. Ada 2 elf, 3 peri, dan 1 gnom. Berapa makhluk yang akan ke danau Jumat pagi itu? Cuma Alia, semua yang lain pergi ke arah berlawanan. Lily dan Della adalah 2 anak kembar. Kedua gadis itu gagal dalam tes sejarah mereka di sekolah dan ibu menyuruh mereka belajar selama akhir pekan. Di tengah hari, Bu Adam datang mengecek mereka. Lihat Lily dan Della, siapa dari mereka yang belum belajar? Della, yang dia baca bukan buku sejarah, tapi fisika. Pasti dia telah mengambil buku yang terdekat pas mendengar langkah kaki ibunya. Seorang wanita kaya sedang memesan kamar di hotel terbaik di kota. Pas dia ambil kunci, dia lihat tas-tasnya telah dicuri. Polisi menginterogasi 3 tersangka utama. Pak Kalono bilang, aku nggak akan mencuri apapun. Aku kaya, aku tinggal di lantai 20 penthouse. Bu Yana bilang, aku barusan kembali ke hotel, aku sudah di luar seharian. Dan Bu Sasmita bilang, aku nggak akan mencuri apapun, aku sendiri udah kebanyakan barang. Kayaknya Pak Kalono kurang jujur, mustahil dia tinggal di lantai 20 karena cuma ada 18 lantai di hotel itu. Ambar ikut suatu acara permainan dan dia menang. Dia mendapat 3 hadiah eksklusif, sebuah tas tangan Givenchy, kacamata hitam Armani, dan sebuah mobil Porsche. Tapi ada jebakannya, dia harus memilih hadiahnya sendiri antara yang asli dan replika. Kamu harus bantu dia milih hadiah yang benar. Inilah 2 tas tangan Givenchy. Salah satunya asli dan yang lain replika. Ambar harus milih yang mana? Yang ini, logonya benar, jadi pasti ini yang asli.
Nah, sekarang ada 2 kacamata hitam yang kayaknya identik. Tapi cuma salah satu yang asli dari Giorgio Armani. Yang mana ya? Yang ini dengan logo yang benar. Dan akhirnya mobil Porsche. Coba, apa kamu ingat logonya? Ya, yang ini. Bagus. Agus mengadakan pesta di rumah orang tuanya. Besok paginya, dia sadar dia dirampok. Perampok itu ngambil semua uang dan perhiasan dari brankas. Agus nelepon ke 4 sahabatnya dan bilang, rumahku dirampok kemarin. Tahu kemungkinan pelakunya nggak? Maria bilang, maaf, tapi kayaknya pelakunya bukan tamu. Julie bilang, aku semalaman di bawah. Aku bahkan nggak deket-deket brankas orang tua kamu. Jadi, aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Bob bilang, nggak mungkin. Semua tamu pesta kan kaya-kaya. Mungkin kurir pizza? Lalu Ricky menjawab, tapi Maria bawa orang asing yang mirip penjahat tuh. Aku nggak kaget kalau ternyata dia yang merampok. Kamu bisa tebak siapa pelakunya? Julie, Agus nggak nyebut soal brankas. Dari mana dia tahu? Isi tinta pulpen ini tinggal separuh. Berapa banyak kata yang bisa ditulisnya? Pulpen nggak bisa nulis. Orang yang megang pulpen lah yang bisa nulis kata-kata. Salah satu pembeli ini bukan dari bumi. Kamu tahu yang mana? Cowok ini makan tusuk gigi. Kalau di perusahaan ini, siapa yang bukan dari bumi? Dia, siapa yang pakai laptop sebagai tatakan muk? Bobby, Stella, dan Chris ikut balap sepatu roda di taman. Tapi salah satunya curang. Kamu tahu siapa? Chris, perhatikan aja kakinya. Sepatu rodanya canggih banget. Wendy menjual bunga. Setangkai bunga matahari seharga Rp240.000. Harga setangkai narcissus adalah Rp90.000. Kamu bisa hitung harga setangkai calla lily? Harga untuk setangkai calla lily adalah Rp15.000. Harga masing-masing bunga Rp15.000 per kelopak. Dan calla lily cuma punya 1 kelopak. Georgie dan Nani lagi makan malam di restoran mewah. Coba temukan 3 hal aneh di sini. Pemain biola ini pakai anak panah. Ada kodok di bunga ini, dan pelayannya menyajikan apel yang udah digigit. Emma, Teddy, dan Putra lagi balap renang. Kamu tahu siapa yang curang? Teddy, perhatikan lehernya. Ada chip kecil di situ. Dia pasti robot, jadi dia nggak boleh balapan sama manusia. Andi dan istrinya, Nani, tidur cepat malam ini. Di tengah malam, Andi terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Istrinya hilang. Andi meriksa rumahnya, tapi Nani nggak ada. Andi turun ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, badut seram muncul dan mencoba menarik Andi. Tapi Andi ketawa dan bilang, udah bercandanya, aku tuh ini prank. Kok dia bisa tahu? Perhatikan foto di dinding. Nani dan badut itu pakai sepatu yang sama. Bob pergi ke kedai kopi ini setiap hari karena dia diam-diam menaksir baristanya, Kelly. Tapi hari ini dia kecewa berat. Kelly digantikan oleh kembarannya yang jahat. Gimana Bob bisa tahu?
Semua tindikan dan tato Kelly hilang dan gak ada bekasnya di kulit. Billy mengunduh aplikasi kencan buat nyari pacar. Dia nemu 3 cewek dan suka semuanya. Ellie adalah blogger jalan-jalan, vegan, dan suka banget komedi romantis. Adinda adalah guru sekolah, dia suka hiking dan nulis novel. Bella seorang ilmuwan, dia sibuk kerja. Makanya dia nggak pernah punya hubungan serius. Dia suka es krim dan matahari terbit. Sayangnya, cuma 1 dari ketiga profil ini yang asli. Kamu bisa bantuin Billy buat ngajak jalan cewek yang tepat? Ada foto pernikahan di meja Bella, jadi dia bohong. Ellie bilang dia vegan, tapi dia makan hotdog di foto ini dan steak di foto ini. Jadi dia juga bohong. Billy sebaiknya ngajak Adinda. Sally punya online shop. Meskipun semua pegawainya tinggal di kota yang sama, mereka berkomunikasi lewat internet. Pagi ini, panggilan Zoom mereka disusupi orang asing. Kamu bisa tebak yang mana? Cewek ini, semua pegawai tinggal di kota yang sama, artinya zona waktunya sama. Tapi perhatikan jendelanya deh, di sana udah malam. Danny hiking di hutan pada akhir pekan terakhir bulan Maret setiap tahun. Tapi kali ini, dia tersesat. Danny mondar-mandir dan nemu petunjuk ini. Dia harus milih salah satu dari 3 jalan ini biar bisa keluar dari hutan. Jalan pertama melewati desa Mutant. Mereka benci manusia dan belum pernah ada yang lolos dari mereka. Jalan kedua harus nyebrang jembatan gantung tua yang ada di atas sungai penuh kodok dan cacing. Jalan ketiga melewati habitat keluarga beruang. Jalan mana yang kira-kira aman? Sekarang musim semi, jadi beruang pasti sudah terbangun dan mungkin lagi kelaparan. Danny juga bakal susah menghadapi mutant sendirian. Jadi, Danny sebaiknya pilih jalan kedua. Meskipun dia jatuh ke sungai, nggak akan kenapa-kenapa kok. Kodok dan cacing nggak gigit. Rosa lagi bikin kue coklat enak di dapur. Dia mau ngasih kue itu buat cowoknya. Pas kuenya udah jadi, dia taruh di kulkas dan naik ke atas buat mandi. Setelah itu, Rosa balik lagi, tapi kuenya udah dipotong dan dimakan beberapa potong. Rosa menanyai 3 teman serumahnya. Sabrina bilang, enak aja, aku lagi diet gula. Pamela bilang, aku nggak ke dapur hari ini, aku sibuk belajar. Dan Hari bilang, aku buka kulkas 2 menit lalu, tadi kuenya masih utuh kok. Siapa yang makan kue itu? Nggak ada, mereka ngeprank Rosa. Kue coklat yang rusak itu bukan punya Rosa. Lihat aja, hiasannya beda. Dan kuenya masih ada di kulkas, di kotak yang ada di rak bawahnya. Tommy lagi wawancara kerja. Manajer HR-nya suka resume Tommy dan nanyai 1 pertanyaan terakhir buat ngecek pemikiran logisnya. Tusuk gigi ini menggambarkan kelompok ikan yang bergerak dari barat ke timur. Kamu bisa bikin mereka bergerak ke arah berlawanan dengan mindahin 3 tusuk gigi aja? Ini solusinya. Vicky lagi sepeda di taman. Tiba-tiba kepalanya terlempar kaleng cat biru. Vicky oleng lalu terjatuh. Dia nemu 3 kemungkinan pelaku dan menanyai mereka. Alex bilang, aku cuma duduk di bangku dan baca buku. Bunga bilang, aku lagi main skateboard dan nggak ngelihat kaleng cat. Dan Adinda bilang, aku lagi bikin graffiti, tapi ada yang mencuri cat biruku. Siapa yang melempar cat pada Vicky? Ada cat di tangan Adinda, tapi wajar karena dia lagi bikin graffiti. Ada noda di kaos Alex, tapi itu cuma desain. Lalu, kenapa ada noda biru di tangan Bunga kalau dia nggak melihat cat? Ana lagi nunggu pacarnya, Surya, di restoran. Surya datang membawa donat dan langsung menghampiri Ana. Tiba-tiba, Surya terpleset. Apa yang mau dikatakan Surya?
Donat itu bertuliskan, "Marry me, Surya mau melamar Ana." Ferdi duduk di tempat cukur. Tukang cukurnya bilang, "Mas pasti bukan orang sini ya? Aku suka motong rambut orang luar. Mendingan nyukur 2 orang luar daripada 1 orang sini." Ferdi nanya alasannya. Kamu bisa tebak jawaban tukang cukur itu? Nyukur 2 orang udah pasti lebih menguntungkan daripada 1 orang dong. Aku punya ratusan kaki tapi cuma bisa bersandar. Bikin aku merasa kotor biar kamu merasa bersih. Apakah aku? Aku adalah sapu. Polisi datang ke rumah Chris pagi ini. Mereka curiga kalau Chris seorang penjahat. Dia menjual seni curian kepada penjahat lain di Instagram. Tapi Chris mengelak. Setelah menggeledah apartemennya, polisi itu nemuin HP-nya. Ada 3 orang mencurigakan di antara para followernya. Kamu tahu siapa penjahatnya? Dia orangnya, username-nya aja rahasia.